wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yakni saya sendiri, Nafisa Sofia, serta teman-teman kelompok saya, yakni Muhammad Fahri Aska dan Bilal Satria Arifin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Strategi Penegakan Hukum Pemerintah Prabowo dalam Mendukung Penangkapan 43 Koruptor di Indonesia. Yang pertama ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan strategi pemerintah pada era Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Fokus penelitian ini mencakup perubahan regulasi, penguatan lembaga penegak hukum, serta prioritas kebijakan anti korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni KPK, serta menilai pengaruh dinamika politik dan persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi. Selanjutnya, ada latar belakang. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, berdampak besar terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, serta kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan strategi penegakan hukum yang tegas, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menegakkan hukum dijadikan sebagai prioritas nasional. Salah satu indikatornya adalah pemberhasilan penangkapan 43 pelaku tindakan pidana korupsi yang mencerminkan adanya penguatan koordinasi lembaga penegak hukum serta dukungan kebijakan nasional dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia, apa saja strategi penegakan hukum pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, bagaimana peran KPK dan pembaruan hukum dalam mendukung penangkapan 43 koruptor. Demikian pemaparan awal saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Fahri Aska. Baik, terima kasih Nafisa. Saya akan melanjutkan pemaparan sebagai mengenai tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Tinjauan pustaka pertama, menurut Piono 2025, korupsi merupakan extraordinary crime yang memerlukan pendekatan hukum luar biasa, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Kedua, KPK 2019 menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya pembangun integritas generasi muda. Hal ini diperkuat melalui strategi nasional pencegahan korupsi yang dilakukan pada tahun 2021. Ketiga, pembaruan regulasi juga menjadi aspek penting. Nur Hasanah pada tahun 2025 menegaskan bahwa pembaruan hukum diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan modus kejahatan korupsi. Sementara, Firmansyah pada tahun 2025 memperkenalkan konsep non-confession based asset forfeiture sebagai instrumen perampasan aset hasil korupsi. Terakhir, menurut Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2018, kepemimpinan nasional yang kuat dan demokratis sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan juga analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, jurnal, e-book, lembaga negara, serta dokumen kebijakan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan kami, yaitu Bilal. Lanjut, Bilal. Oke, terima kasih Pak Hari Aska. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, ada pembahasan. Strategi penegakan hukum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diarahkan pada penguatan supremasi hukum dan penegakan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum. Pemerintah mendorong koordinasi yang kuat antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan
guna meningkatkan efektivitas penindasan kasus korupsi. KPK berperan sebagai garda terdepan dalam penangkapan 43 koruptor melalui fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang profesional serta independen. Keberhasilan ini juga didukung oleh pembaruan regulasi, penerapan perampasan aset hasil korupsi, serta dukungan kebijakan nasional. Namun, demikian tantangan tetap ada, seperti tekanan politik, konsisten kebijakan, dan integritas aparat penegak hukum. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penangkapan 43 koruptor merupakan hasil dari strategi penegakan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut meliputi penguatan peran KPK, pembaruan regulasi hukum, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta dukungan kebijakan nasional yang konsisten. Dan terakhir ada saran. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penguatan regulasi hukum pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Yang kedua, ada peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Yang ketiga, konsistensi kebijakan anti korupsi agar tidak bersifat. Yang keempat, yang terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tindak pidana korupsi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.